Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga semua baik-baik aja, semoga semuanya sehat-sehat aja. Thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue dari sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan lu mau dengerin podcast gue yang lain, lu bisa dengerin lewat YouTube, Apple Podcast, Spotify, dan Anchor. Dan gue thank you juga buat kalian semua yang udah ngekontak gue lewat DM, komen, dan email. Dan kalau misalkan lu mau support podcast gue ini, lu bisa support lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Kita bakal masuk ke tema podcast yang dimana ini cuman curhat gue doang. Dan mungkin lu agak udah bosan sama lihat judulnya karena gue udah beberapa kali ngebahas ini. Tapi yakin deh ini agak beda banget dari topik-topik sebelumnya, karena ini pure gue ceritain yang dimana sebenarnya di podcast hari ini tuh nggak ada solusi sama sekali, nggak ada yang pengen gue kasih tau kalian sih. Cuman gue pengen cerita aja tentang apa yang gue pikirin di umur 20 yang gue pengen masuk ke 21 ini, yang dimana hari ini gue pengen ngomongin tentang tidak mau nambah tua. Karena ya seperti yang kalian tahu, ketika kalian umurnya masih 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, kalian capek gitu, ngerasa jadi anak kecil terus. Rasanya tuh pengen jadi anak dewasa supaya lebih dihargain, supaya lebih dipandang, lebih di segala macem lah. Tapi kok udah dewasa malah pengen jadi anak kecil lagi gitu. Tapi kalau di sini yang pengen gue ceritain ini, gue nggak mau ngomongin tentang gue pengen balik ke umur 10 tahun gitu, 8 tahun, enggak. Tapi gue pengen balik ke umur 15-17 tahunan, dimana waktu gue masih SMP, SMA. Menurut gue sih itu umur-umur yang dimana lu masih nyari jati diri, lu masih nyari sebenarnya lu pengen ngapain, lu itu siapa, bukan pengen ngapain ya, tapi lu itu siapa. Terus lu itu masih punya banyak waktu luang, bener-bener waktu luang, waktu kosong lu banyak banget, yang dimana ya lu bebas aja gitu, mau main, kayak mau nyobain hobi baru, mau ngerjain ini, ngerjain itu, bener-bener bebas gitu. Nah, gini, kemarin tuh ketika gue lagi kayak tiduran gitu, nggak tau ya, kayak gue kan sering bengong anaknya ya. Jadi kalau misalkan gue lagi bengong tuh gue langsung inget gitu. Kadang gue suka mikirin sesuatu. Nah beberapa hari kemarin gue sempet mikirin kayak, gue aneh aja sih, gue sekarang tuh ngerasa kayak gue tuh masih umur belasan tahun, padahal gue udah masuk ke 20-an, ke kepala 2. Dan gue ngeliat story temen gue, dia tuh ngupload foto waktu dia masih SMA. Dan di situ gue mikir kayak, bener juga ya, zaman dulu itu tuh gue masih umur 17-18 tahunan, tapi kok sekarang gue udah masuk 20 tahun lagi. Jadi bener-bener kayak udah berapa tahun kemudian tuh kayak bener-bener cepet banget gitu. Dan sekarang aja, detik ini aja, gue masih ngerasa kayak gue tuh umur 17 gitu. Gue tuh masih umur 17 yang dimana kerjaannya tuh mungkin tiap hari gue cuma main game atau main sama temen doang, makan kesini sama temen, makan sana sama temen, kayak atau nggak cuma kerjain tugas kayak belajar atau apa kayak gitu. Umur 17 kan kita kebanyakan kan dari kalian yang denger juga kan pasti kayak gitu kan. Dan tahun ini aja, nanti di pertengahan tahun aja gue udah masuk ke umur 21. Gue ngerasa kayak, kok cepet banget ya, kok ini udah 21 tahun lagi, dimana ini kan umur-umur legal lah, umur-umur yang namanya legal, yang lu bisa minum alkohol kayak, lu bisa minum kayak, lu bisa apa gitu. Bener-bener tahun dimana lu itu udah bisa legal untuk mendapatkan apapun yang lu mau gitu. Mungkin kalau nggak salah lu bikin kartu kredit aja bisa 21, ya nggak, kalau nggak salah ya 21. Terus lu mau bikin apa lagi ya, gue lupa lagi ya. Pokoknya banyak lah yang dimana di umur 21 tuh lu bisa membuat segalanya gitu, mendapatkan segalanya yang lu mau gitu. Nah, karena gue udah ngerasa kok cepet banget ya hidup gue berjalannya gitu, berlalunya kok cepet banget. Nah, nggak tiap malam juga sih, kadang kalau misalkan gue lagi bengong, kayak gue lagi diem, gue lagi nggak ngapa-ngapain, lagi istirahat, gue pasti punya pikiran gini, wah parah ya, sekarang udah 21 tahun. Dan gue mikir kayak 21 tahun itu di tahun 2021, dan nanti kalau misalkan bentar lagi tuh gue udah masuk umur 22, 23, 24, 25, teman-teman gue udah pada
lulus kuliah, udah ada yang nikah mungkin, udah ada yang punya kerjaan, udah punya bisnis sendiri, udah punya segala macam deh. Tapi gue bukannya ngiri atau apa ya, gue bukannya ngerasa kayak down, gue belum punya apa-apa nih atau segala macam gitu, bukan. Tapi gue lebih ngerasa kayak kok secepat ini gitu, intinya cuma gitu doang. Kok secepat ini, kok secepat banget gitu hidup gue. Dan di sisi lain, gue juga langsung punya pikiran kayak nanti di umur 30, 40, 50, 60, 70, apa ya yang bakal gue pikirkan di masa itu gitu. Kayak gue tuh pengen punya bayangan dulu dari sekarang, apa sih yang nanti bakal gue pikirin di umur 30 atau 40 atau 50 gitu. Dan lu kalau misalkan gue bisa jujur ya, kalau misalkan gue bisa jujur sama lu semua, beberapa tahun atau bukan tahun sih, beberapa bulan ke belakang deh. Beberapa bulan ke belakang tuh gue udah mulai nanya-nanya ke saudara gue yang umurnya tuh udah tua lah, kebanyakan udah tua. Gue nanya ke mereka, apa sih yang bakal dipikirin nanti di umur 30, 40, 50 gitu. Bahkan gue nanya ke oma gue yang umurnya udah 78, gue nanya sama dia, apa sih yang dipikirin sekarang di umur 70 gitu. Jadi gue nanya aja ke dia, apa sih yang nanti bakal dipikirin di umur 70, kayak apakah dia masih mikirin tentang keluarganya yang apa gitu, yang masih belum terdevelop sama sekali atau gimana gitu. Dan ternyata jawabannya beda-beda. Ada yang dia tuh masih mikirin tentang anaknya, ada yang masih mikirin tentang apalagi ya, mikirin tentang masa tuanya, mikirin tentang sisa hidupnya tuh mau diapain gitu. Ada yang mikirin tentang udah capek hidup, pengen selesai aja gara-gara udah tua gitu. Dan ya banyak lah yang kayak gitu. Jadi gue ngerasa kayak, apakah ketika nanti gue dewasa udah umur 50-an, 40 tahunan, apakah gue bakal berpikir hal yang sama, yang dimana pikiran lu tuh bakal berubah setiap beberapa waktu sekali gitu, yang dimana lu makin banyak pikiran gitu, ngerti gak sih? Karena gini deh, jangan jauh-jauh umur 30, 40, umur 20 aja, umur 20 berapa ya, 25 lah misalkan. Umur 25 aja gue udah tahu gitu dari beberapa teman-teman gue yang udah umur segitu, lu pasti banyak pikiran. Yang pertama, ini udah ada beberapa orang yang udah mikir kayak, oh ini udah umur untuk dapat pasangan dan menikah nih misalkan gitu ya. Ada juga orang yang misalkan mikir kayak, wah gue harus lebih sukses dari teman-teman gue nih. Atau ada juga yang mikir tentang, wah gue harus sudah bisa ngebahagiain orang tua gue nih. Ya pokoknya umur-umur 20 gue udah punya bayangan, dah 20-30 gue udah punya bayangan apa aja yang nanti bakal gue pikirkan gitu. Dan bayangan itu pun gue udah tahu kalau misalkan di umur 20-30 itu tuh udah mulai banyak pikiran gitu. Dan itu beda banget sama beda banget sama zaman-zaman gue umur 17 dan 15 itu gue udah nggak gue cuma mikirin main doang gitu. Gue cuma mikirin kayak hari ini gue mau main apa. Terus karena gue dulu suka nyari duit juga, jadi besok gue mau nyari duit dari mana. Udah cuma gitu doang gitu. Dan zaman dulu tuh, zaman gue ya, zaman SMA gue, karena gue tuh sering jualan di sekolah, jadi gue udah tahu gitu, gue udah tahu marketnya di mana, gue udah tahu cara nyari duitnya di mana. Dan gue agak nyesel karena gue tidak bisa memakai uang gue dengan sangat baik pada saat itu gitu. Jadi bedanya tuh ketika sekarang gue umur 20, yang dimana gue udah gak punya market lagi seperti dulu, gue jadi harus mikir lagi, wah gue harus nyari duit dari mana ya, gue harus menciptakan finansial yang bagus buat gue gimana ya, dan seterusnya. Karena ya umur-umur segini lu harus nyari duit yang banyak supaya lu mapan dong ya, gak? Karena di umur 20-30 itu udah bukan tentang udah bukan tentang hari ini atau besok mau kemana, enggak. Di umur 20-30 itu yang jadi pertanyaan adalah, lu udah punya apa hari ini? Lu udah achievement apa yang udah lu dapat hari ini gitu? Pencapaian apa yang lu udah dapat di hari ini? Udah bukan tentang udah bukan tentang lu dapat nilai berapa atau lu dapat ranking berapa. Enggak, itu zaman-zaman sekolah. Sementara sekarang udah beda lagi gitu. Dan itulah yang bikin gue bikin podcast hari ini, yang dimana judulnya gue tidak mau nambah tua. Kenapa? Karena semakin lu tua, makin banyak hal-hal tentang orang dewasa yang lu harus mau nggak mau urus gitu. Contoh apa? Misalkan sekarang aja gue udah mikir, ini gue dapat penghasilan, cara ngitung pajaknya gimana? Terus gue harus bikin NPWP. Terus gue harus belajar buat laporan SPT ya kalau nggak salah namanya, dan segala macamnya kayak gitu. Abis itu gue bentar lagi gue mikir lega,
mikir juga kayak misalkan gue mau bikin kartu kredit buat gue nge-KPR rumah tempat tinggal misalkan, atau gimana ya, apalagi ya, kayak misalkan sekarang tuh gue harus memperbaiki manner gue, memperbaiki emosi gue mungkin kalau misalkan gue masih emosian, egoisme gue dan segala macam, supaya apa, supaya gue tuh bisa lebih dewasa lagi misalkan sama orang lain, sama orang tua gue, sama teman-teman gue dan segala macam dan lain-lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang zaman dulu lo SMA itu kan nggak pernah pelajarin, ya nggak? Dan sekarang lo baru pelajarin, bukan baru pelajar maksudnya, lu pelajarin lebih mendalam lagi ketika lu umur 20 ke atas gitu, dimana lu tidak mau harus mempelajari hal tersebut gitu. Dan yang terakhir, gue udah mulai gak tertarik sama barang-barang yang bener-bener mewah, tau gak sih? Ya, let's say gini lah, kayak misalkan sekarang gue ada duit nih, terus keluar handphone atau tas atau baju yang baru atau sepatu yang baru yang mahal gitu, nggak tahu ya, gue udah nggak tertarik loh. Karena gue udah mikirnya kayak, kalau misalkan gue habisin sekarang, nanti gue nggak bisa beli tempat tinggal misalkan, atau gue nggak bisa nyenengin orang tua gue atau segala macam kayak gitu kan, iya nggak sih? Kayak nggak tahu ya kalau misalkan lu ya, tapi kalau gue sih gitu ya, kayak gue udah mulai mikir, aduh nggak deh, mending gue simpen uangnya, gue tabung uangnya, investasiin atau gimana gitu, daripada gue habisin uangnya buat hal-hal yang nggak penting, ujung-ujungnya gue malah susah lagi nyari duit dan malah harus kerja yang keras gitu sampai gue stres gitu kan. Ya mending gue stres sekarang gitu daripada stres nanti, ya nggak sih, logikanya gitu. Dan itulah yang membedakan gue di umur 20 ini dengan gue yang di umur 17, padahal baru beda 3 tahun loh. 17 tahun tuh 3 tahun yang lalu menurut gue ya, kalau gue ya. Karena gue sekarang masih 20 dan 3 tahun yang lalu tuh umur 17. Tapi bener-bener banyak banget yang berbeda dari zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Nah, dari semua pikiran tadi, dari semua pikiran yang gue iniin tadi, gue itu tuh bener-bener pengen membuat gue tuh pengen banget balik lagi ke zaman-zaman umur 15-17an. Kenapa? Gue pengen balik lagi bukan untuk menikmati masa muda gue, enggak. Tapi gue balik lagi itu justru gue pengen memperbaiki masa muda gue. Gue pengen menggunakannya dengan sebaik mungkin supaya di umur sekarang itu gue tuh bisa lebih mudah lah hidupnya, ngerti gak sih? Karena gini loh, gue pernah baca, lupa ya di buku atau di mana ya, tapi apa yang lo lakukan sekarang ini bisa jadi tabungan untuk di masa depan lo. Let's say sekarang lo umur 20, lu adalah seorang yang misalkan sering minum alkohol atau merokok misalkan. Dan itu adalah tabungan untuk lu di masa depan. Contoh 5-10 tahun lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan sekarang lu ngerokok terus atau minum alkohol terus, ya di umur 30 misalkan gitu ya, lu bisa kena misalkan kanker paru-paru misalkan, atau lu bisa kena liver misalkan, liver lu penyakitan gitu ya, kena hepatitis atau kena apa. Kan seperti itu. Nah, itulah yang pengen gue lakukan kalau misalkan gue bisa balik lagi ke zaman-zaman gue umur 15 atau 17. Gue pengen menggunakan uang jajan gue pada saat itu untuk sebaik mungkin. Gue tabung, gue taruh, gue simpan. Habis itu uangnya bisa gue kembang biakan lagi gitu. Terus gue bisa apa lagi ya? Kalau misalkan gue bisa balik lagi ke sana, mungkin gue bakal berkenalan sama lebih banyak orang gitu. Gue kenalan banyak, terus gue lebih banyak mencoba sesuatu yang baru. Terus gue belajar banyak sih kalau misalkan gue pengen bisa balik lagi. Karena entah ya, ketika gue berpikir seperti ini, gue selalu ngerasa kayak 24 jam sehari itu gak cukup gitu. Atau enggak, jangan 24 jam deh, kayak misalkan life expectancy umur manusia di Indonesia gitu ya, diperkirakan sampai 70 tahunan kan, ya nggak sih? Dan gue ngerasa kayak 70 tahun itu kurang gitu. Kayak gue pengen misalkan gue pengen misalkan masa muda manusia itu bisa sampai 25 gitu. Abis itu baru masuk ke umur dewasa gitu. Nggak sih, maksudnya ya kayak misalkan gitulah. Ngerti kan maksud gue apa? Jadi gue ngerasa kayak terlalu banyak hal yang gue miss, terlalu banyak hal yang gue sesali nggak pelajari zaman dulu gue masih SMP SMA. Dan gue ngerasa kayak gue masih pengen bebas ngapa-ngapain aja. Karena di umur segini tuh
kebanyakan manusia itu tidak bebas. Kenapa ya? Karena lu punya tuntutan hidup untuk survive, yang dimana lu harus kerja, lu harus cari uang, dan uang itu adalah salah satu faktor utama untuk survive, untuk bertahan hidup di dunia ini. Mau nggak mau ya, apa ya, lu suka nggak suka ya memang seperti itu kenyataannya gitu. Dan itulah kenapa banyak manusia yang tidak bisa bebas di umur dewasa, umur tua gitu ya, khususnya umur dewasa gitu, karena ya lu kehalangi oleh, istilahnya apa ya, lu terhalangi oleh mau nggak mau untuk survive, untuk nyari duit gitu maksud gua. Nyari duit maksudnya gitu. Dan apa ya, tapi gimana pun juga ya, gue harus tetap maju sih. Mau gimana pun semua orang tetap harus maju. Lu nggak bisa muter balikin waktu. Lu bisa mempercepat waktu, tapi lu nggak bisa muter balikin waktu gitu. Dan ya kalau misalkan udah lewat ya udah lewat aja. Dan mungkin cara terbaik untuk gue hari ini adalah dengan cara memanfaatkan hari ini sebaik mungkin, memanfaatkan detik ini juga, minggu ini, bulan ini, tahun ini juga sebaik mungkin, supaya di masa depannya gue tidak kesulitan lagi seperti kemarin-kemarin gitu. Dan habis itu untuk kalian ya yang masih umur 17 tahun, 15 tahun mungkin, karena ada lo yang ngedengerin podcast gue umurnya 17, di bawah 20 deh, jangan jauh-jauh. Ada yang dengerin podcast gue di bawah 20, dan gue pengen ngasih tau ke kalian aja, di umur 20-an itu lu bakal mulai, apa ya, banyak hal yang bakal lu pikirin sih. Banyak hal-hal yang unexpected, yang tidak apa ya, diekspektasikan bakal terjadi. Dan itu either it's good or bad. Itu apa ya, entah itu bagus atau buruk, ya itu pasti bakal terjadi di masa depan lu. Jadi kalau misalkan lu masih di bawah 20 atau di bawah 17 sekarang, ya menurut gua pergunakan masa muda lu dengan sebaik mungkin. Karena istilahnya hidup lu tuh masih ditopang sama orang tua lu, tapi at the same time lu bisa ngerjain segala pun yang lu mau. Lu bisa explore, lu bisa nyobain hal inilah, lu bisa mencoba bakat yang baru atau hobi yang baru, yang dimana ketika lu belajar itu, meskipun tidak jago-jago amat, itu bisa menyelamatin lu di masa depan lo. Di umur 20 tuh itu bisa menyelamatkan hidup lu. Dengan apa maksudnya menyelamatkan? Ya dengan cara skill itu bisa dipakai di dunia kerja lu gitu. Yang dimana kalau misalkan lu nggak belajar sama sekali, lu nggak bakal tahu tentang skill itu gitu. Jadi untuk kalian semua yang masih di bawah 20 atau 17 gitu, ya gue bisa berharap untuk kalian semua pergunakan masa-masa bebas kalian sebaik mungkin untuk belajar, untuk improve diri kalian semua, untuk memperbaiki diri kalian semua kalau misalkan ada yang masih kurang, supaya di masa depannya lu bisa kebantu lah di dunia kerja. Di dunia dewasa itu sangat keras, jadi lu bisa kebantu dengan habit-habit positif yang lu punya di umur muda, di umur belasan tahun gitu. Padahal tadi gue ngomong gak bakal ngasih solusi ya, tapi kok ujung-ujung gue bakal ngasih, gue ngasih saran ya. Tapi enggak deh, lu jangan mentah-mentah makan saran gue, karena gue juga masih umur 20 tahun. Mungkin gue banyak salah juga, tapi consider aja, pertimbangkan. Mungkin apa yang gue katakan ada benernya sedikit, ambil yang bener, yang salahnya buang aja, karena gue juga masih punya banyak salah. Terus yang terakhir gue mau pengen cerita dikit. Gue sampai sekarang detik ini, karena gue masih pengen tahu masa depan gue kayak bakal kayak apa. Sampai detik ini ya, gue selalu mendokumentasikan diri gue sendiri. Kayak misalkan gue nge-selfie sendiri, gue ngefotoin sendiri suasana rumah gue kayak apa sekarang, apa yang lagi gue kerjain. Terus gue bikin notes apa yang lagi gue kerjain tanggal segini gitu. Tujuannya apa, Jos? Tujuannya karena gue pengen tahu nanti di masa depan gue, ketika nanti gue umur udah 30, gue pengen ngebuka si notes itu, video itu, foto itu. Gue pengen lihat lagi, oh dulu waktu gue masih muda, gue capek, gue stres, gue capeknya kerja dan membangun masa depan itu sampai segininya loh. Dan sekarang gue mendapatkan hasilnya, berarti tidak sia-sia gitu. Dan abis itu gue bisa jadi gue jadi bisa mengenang masa lalu lagi gitu, dengan dokumentasi yang gue bikin dari hari ini gitu. Karena gue selalu pengen suatu saat nanti ketika gue ngeliat ke belakang lagi,
gue tuh bisa menghargai segala kerja keras yang udah gue kerjain selama bertahun-tahun gitu. Dan gue pengen bersyukur aja gitu atas apa yang udah gue capai di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan lo tahu Google Drive gue tuh sekarang penuh sama foto apa video sama notes yang gue kerjain untuk 10 tahun ke depan gue, untuk mengingat kalau misalkan sekarang itu gue udah ngerjain banyak hal. Jadi jangan sampai gue menyia-nyiakan kerja keras gue gitu. Ya mungkin kalian ada yang pengen ikutan cara gue gitu, ada yang pengen ikutan membuat dokumentasi gitu. Siapa tahu nanti di 10 tahun ke depan waktu lu lihat balik ke belakang gitu ya, lu ngerasa kayak wah dulu ternyata gue sudah sejauh ini ya kerjanya. Ternyata waktu dulu gue udah bener-bener kerja keras banget, gue udah ya gitulah. Gue jadi kangen zaman dulu misalkan gitu. Jadi bisa jadi sebuah jalan cerita lu gitu. Jadi one day kalau misalkan lu udah punya anak atau lu udah punya keturunan gitu ya, lu bisa ngasih tahu ke mereka semua, lu bisa ngasih semacam cerita sama mereka semua, kayak misalkan oh ini loh zaman dulu tuh papa atau mama atau oma kayak nanti lu udah tua misalkan, dulu kayak gini loh, mau lihat nggak masa mudanya kayak gini gitu. Jadi itu aja ya dari gue untuk hari ini, sesi curhat gue hari ini, karena gue juga pengen nyeritain apa sih yang sekarang gue lagi pikirin di umur sekarang. Siapa tahu apa yang gue ceritain hari ini itu bisa jadi persiapan kalian untuk menyambut umur 20 sampai 30-an. 30 ke atas gue belum ya. 30 ke bawah udah lah, gue udah mulai tahu, gue udah mulai mempelajari apa yang gue bakal rasakan nantinya gitu. Tapi gue pernah mikir ya, nanti one day gitu ya, di umur 35 gue masih bikin podcast gitu ya. Terus gue lihat balik lagi ke YouTube gue yang bener-bener 10 tahun ke belakang gitu ya, di umur gue 20-an. Gue pasti ngerasa bego sih, karena gue ngerasa kayak ini apa sih umur 20 udah so tau banget gitu. Mungkin ya, gue juga nggak tahu sih, tapi itulah enaknya punya internet zaman sekarang. Lu bisa nyimpen memori sebanyak apapun yang lu pengen. Teknologi zaman sekarang sudah memudahkan segalanya untuk menyimpan memori masa lalu lu untuk di masa depan gitu. Gitu aja untuk podcast hari ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Gue doain semoga umur 20 ke atas kalian lebih baik lagi. Dan gue juga doain buat kalian semua yang masih umur umur 19, umur 18, 17, gue doain semoga semua kerjaan kalian, bukan kerjaan sih tapi tugas-tugas kalian lebih bagus lagi. Terus kalian juga lebih siap lagi untuk menyambut umur 20-an sampai 30-an gitu. Kalau misalkan kalian ada yang lebih tua dari gue, share dong pengalaman kalian. Gak enak jadi orang dewasa tuh apa. Biar gue juga tahu gitu. Oke, gitu ya, sampai sini aja podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.